Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi saya. Apa kabar semuanya? Baik, alhamdulillah, luar biasa. Siap belajar hari ini? Siap. Baik. Sebelum kita mulai belajar, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Semangat dulu, kita belajar bareng, kita berdoa online. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Atina ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku pengertian yang baik. Amin. Nah, sebelum kita mulai doakan terlebih dahulu ya. Kita Dwi, Hadir. Fadli Juliansyah. Hadir. Pada minggu lalu kita sudah belajar tentang yang namanya lingkungan biotik dan lingkungan abiotik ya. Siapa yang masih ingat apa itu lingkungan biotik dan apa itu lingkungan abiotik? Alana. Lingkungan biotik adalah komponen hidup yang meliputi makhluk hidup yaitu manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Ya, tepuk tangan untuk Alana. Siapa lingkungan abiotik? Siapa bisa? Cinta. Lingkungan abiotik adalah komponen tidak hidup seperti tanah, udara, air, dan lain-lainnya. Iya, benar sekali buat Cinta. Nah, teman sekalian, lingkungan biotik adalah komponen hidup di mana semua makhluk hidup itu dikatakan sebagai lingkungan biotik. Nah, seperti hewan, tumbuhan, manusia maupun mikroorganisme, ya. Sedangkan lingkungan abiotik adalah komponen makhluk hidup yang tidak hidup. Hari ini, Ibu berharap semua anak-anak Ibu dapat berperan aktif dalam proses pembelajaran. Supaya apa? Supaya apa yang Ibu sampaikan, materi apa yang Ibu jelaskan hari ini ada manfaatnya untuk kita semua. Siap? Siap. Ya. Nah, Ibu ini tanya lagi nih, sekali lagi. Pernah dengar nggak istilah ekosistem? Benar. Apa itu ekosistem? Siapa bisa? Anda? Ekosistem alami, ekosistem buatan, ekosistem suksesi. Iya. Kalau pengertiannya? Cinta lagi ya? Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Iya. Jadi ekosistem itu merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ya. Sedangkan contoh dari ekosistem itu ada 3 ya. Yang pertama ekosistem alami, ekosistem buatan, dan ekosistem Suksesi. Adapun materi kita hari ini yaitu tentang rantai makanan atau makan dan dimakan. Ya, Ibu ulang sekali lagi, materi kita hari ini yaitu tentang rantai makanan atau peristiwa makan dan dimakan. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, nah yang pertama itu melalui penjelasan guru, peserta didik dapat menentukan hubungan antar makhluk hidup yang berkaitan dengan makanan dalam bentuk rantai makanan dengan tepat. Ya, yang kedua, tujuan yang kedua yaitu melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis peran makhluk hidup pada rantai makanan dengan baik. Ya, sedangkan yang ketiga, melalui kegiatan presentasi, peserta didik dapat menunjukkan contoh rantai makanan dalam suatu ekosistem dengan tepat. Ya, sebelum kita ke pembelajaran, ayo kita semangat dulu ya, kita beri semangat dulu supaya pembelajaran kita lebih semangat lagi ya. Siap? Siap. Kita tepuk siap belajar dulu ya. 1, 2, 3, mulai. Tepuk 1. Tepuk 2, Siap. tepuk 3, Semangat. tepuk 4, Konsentrasi. tepuk 5, Siap.
Ada pertanyaan nanti dari video yang saya simak. Silakan perhatikan. Perhatikan semuanya. Sampai di situ ya. Sudah dilihat tadi videonya? Sudah disimak ya. Nah sekarang, berdasarkan video yang sudah kita simak atau sudah kita tonton tadi, yang pertama ibu ini tanyakan tadi video apa yang kalian lihat? Video tentang apa itu? Nah yang kedua, mengapa tikus makan padi? Kira-kira mengapa tikus itu makan padi? Karena apa? Karena apa? Karena lapar. Benar sekali ya. Jadi yang pertama, video apa yang kita lihat? Jadi video yang kita lihat itu adalah proses atau peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup ya. Nah yang kedua, mengapa tikus makan padi? Nah selain karena padi itu makanan dari tikus, yaitu karena tikus ini merupakan predator dan dia padi itu merupakan makanan dari tikus ya. Burung elang juga akan punah karena apa? Tidak ada makanannya. Untuk ketika ular itu mati, otomatis elang juga ikut mati ya, karena dia itu tidak akan mendapatkan makanannya lagi. Seperti itu ya. Sampai di sini mengerti atau tidak? Mengerti. Coba siapa yang bisa urutkan atau susunan rantai makanan dari video tadi? Nah, di sini ibu punya gambarnya. Siapa yang bisa? Ya, Cinta, silakan maju. Di sini ibu punya gambar, ya. Silakan diurut terlebih dahulu. Silakan diurut ya. Diurut. Silakan diurut berdasarkan gambar yang sudah ibu siapkan. Ayo, pertama padi. Pertama tadi ditampilkanlah padi. Padi ini adalah makanan dari tikus. Padi dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh ular, dan ular dimakan oleh elang. Sebaliknya elang itu nantinya akan mati dan diuraikan oleh sebuah yang namanya bakteri ya, sebagai pengurainya, dikembalikan lagi nutrisinya ke tanah. Nah, nutrisi itu nantinya akan digunakan oleh tumbuhan untuk menghasilkan makanannya sendiri ya. Nah, atau dibuat atau digunakan sebagai dalam proses fotosintesis. Itu kegunaannya. Sampai di sini mengerti atau enggak? Mengerti. Jadi rantai makanan itu adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara satu makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lainnya ya. Jadi dia itu nantinya akan saling keterkaitan antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lainnya. Nah, di dalam rantai makanan itu, ada yang disebut dengan produsen, ada yang disebut dengan konsumen, dan ada yang disebut dengan dekomposer atau pengurai. Ya, ibu lanjut. Di sini ada contoh rantai makanan. Gambar yang pertama ini merupakan gambar atau contoh dari rantai makanan ekosistem sawah. Sedangkan gambar yang kedua di sini ada gambar ya, dan yang ketiga gambar kebun ya. Jadi peristiwa makan dimakan atau rantai makanan ini tidak hanya terdapat pada ekosistem sawah, melainkan juga ada di ekosistem laut, danau, kebun juga ada ya. Jadi meluas ya. Ini dapat meluas
ada 3 kelompok. Ya, ada 3 kelompok. Jadi, yang kelompok pertama itu kelompok visual namanya. Kelompok visual. Yang kedua, kelompok auditory, dan yang ketiga kelompok kinestetik. Ya, kelompok kinestetik. Jadi ada 3 kelompok. Yang pertama kelompok visual, yang kedua kelompok auditory, yang ketiga kelompok kinestetik. Jadi di sini akan ibu bagi kelompoknya. Nah, kelompok visual yang pertama Aryan Hafiz Wijaya, yang kedua Fadli Juliansa, yang ketiga Caca Fauzia, yang keempat Nafisa, dan yang kelima Rawiano. Silakan mengambil tempatnya di situ, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ya, kayak anak-anak Nisa, Akira Junita, sama Nisa, Khairul Nisa. Yang kedua Cinta. Yang ketiga Muhammad Kadarisman. Yang keempat Akika Yusra Sakana, dan yang kelima Yoga. Tidak. Ini kelompok visual. Yang kedua kelompok auditory. Yang mana? Auditory. Yang ketiga kelompok kinestetik, ya. Kalau kelompok kinestetik, siapkan alat dan alatnya berupa gunting dan rem. Ada nggak? Ada Ibu. Ada ya. Baiklah anak-anak sekalian. Sudah ya? Sudah? Langkah-langkah pengerjaan atau pengisian LKPD-nya. Nah, di setiap kelompok itu ada 5 orang, ya, ada 5 orang. Nanti di LKPD yang sudah ibu bagikan, di situ sudah ada petunjuk kegiatannya atau petunjuk pengerjaannya. Nah, jadi nanti selesai pengerjaannya, nanti akan ada sesi presentasi, ya. Silakan maju ke depan ketika yang sudah bisa atau yang sudah selesai tugasnya, ya. Nah, perhatikan. Nah, untuk yang pertama, LKPD kelompok untuk kelompok visual, petunjuk pengerjaannya. Yang pertama, amatilah gambar gabungan rantai makanan yang disediakan. Perhatikan LKPD-nya. Di situ sudah ada gambar, ya. Sudah ada gambar yang disiapkan. Perhatikan, kemudian tuliskan rantai makanan yang dapat ditemukan. Nah, di situ ada rantai makanan. Untuk kelompok auditory, mana auditory? Ya, untuk kelompok auditory, nah sama juga ya, di sini ada petunjuk kegiatannya atau petunjuk untuk menyelesaikan tugasnya. Nah, adapun petunjuknya nanti akan ibu tayangkan sebuah video. Perhatikan, untuk auditory nanti akan ibu tampilkan sebuah video ya. Silakan disimak, diamati videonya. Kemudian silakan nanti temukan rantai makanan apa yang terbentuk dari video yang sudah kalian simak nanti. Ya? Ngerti? Siap. Ya, ngerti ya. Yang ketiga, di situ ada kelompok kinestetik. Nah, jadi kelompok kinestetik di sini nantinya akan ibu buat. Nah, berdasarkan petunjuk kegiatan sudah ada di masing-masing lembar LKPD-nya, ya. Sudah ada petunjuknya di situ. Simaklah atau amatilah gambar-gambar komponen rantai makanan yang disediakan, kemudian gunting dan tempelkan komponen tersebut, serta temukan berapa saja rantai makanan yang ada pada berdasarkan gambar yang sudah ibu sediakan, ya. Paham untuk kinestetik? Paham. Kalau auditory apakah ada yang ingin
silakan dibaca, dilengkapi jawabannya. Siapa tahu ada yang masih kurang. Baik, Ibu ulang, tanya sekali lagi. Sudah selesai semuanya? Sudah. Ya, kalau sudah selesai, sekarang kegiatan kita yaitu kita presentasikan hasil apa yang sudah kalian temukan, apa yang sudah kalian dapatkan berdasarkan gambar atau video yang sudah Ibu tayangkan bersama kelompoknya ya. Nah, tapi sebelum kita presentasikan hasilnya, kita stretching dulu ya. Pagi-pagi saya dimakan sama tikus. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati. Rantai makanan, ayo dipelajari. Baik, tepuk tangan itu dulu untuk semua. Nah, untuk yang pertama, Bapak Muswa, silakan maju. Ini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok ini. Dari kelompok Kelompok visual. Rantai makanan. Tanaman dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular mati menjadi penuai. Dua, tanaman dimakan belalang, belalang dimakan katak, katak dimakan elang, elang mati menjadi penuai. Tiga, tumbuhan, tumbuhan dimakan ular. ada yang ingin bertanya nggak? Apakah hasil dari kelompok visual sudah benar atau tidak? Benar. Sudah benar atau tidak? Sudah. Beri aplaus dulu untuk kelompok visual. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Kelompok estetik, silakan presentasikan hasilnya. Jangan lupa perkenalkan dari kelompok mana dan anggota kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kinestetik. Perkenalkan, nama saya Cinta Dwi Abdullah di sebelah kanan saya. Cinta Bisa Sabana di sebelah kanan saya. Cinta Bayadina di sebelah kanan saya. Cinta di sebelah kanan saya. Muhammad Risman. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di sini kami akan memperlihatkan ular dimakan oleh elang dan menjadi pengurai yang menjadi jamur. Bisa lihat? Bisa. Yang kedua, ada eceng gondok dimakan oleh ikan besar dan dimakan oleh ibu yang menjadi pengurai itu bakteri. Bisa lihat? Bisa. Berdasarkan presentasi dari Cinta, apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Tidak ada. Kemudian soal yang kedua, Berapa rantai makanan yang dapat terbentuk? Jawab dua. ada berapa? Dua. Ada dua. Dalam ekosistem apa saja rantai makanan yang terbentuk tersebut? Jawab, sawah dan laut. Sawah dan laut.
Sekarang kita lanjutkan lagi pembelajaran kita untuk selanjutnya ya, yang yaitu tentang evaluasi. Nah, jadi evaluasi di sini tidak lagi berkelompok ya. Jadi evaluasinya tidak lagi berkelompok, melainkan pengerjaannya itu adalah mandiri. Nah, proses evaluasi kita menggunakan game educator. Jangan naikkan HP-nya. Sekarang silakan klik link yang sudah ada di layar. Atau bisa diklik langsung linknya ya. Linknya silakan diklik langsung linknya. Kemudian nanti silakan masukkan kodenya. Ini kodenya. Perlihatkan dulu. Sudah masuk ke educator? Sudah? Perlihatkan dulu Ibu. Sudah? Siapa yang belum? Sudah? Naikkan dulu. Angkat. Sudah. Angkat semuanya sudah? Sudah ya? Sudah. Kemudian di situ ada titik 3 di atasnya. Di atasnya sudah? Sudah. Ya, enter your game. Enter your game, klik. Sudah? Masukkan pinnya. Ini pinnya 417055. Masukkan kodenya. Kan diklik dulu ya. Kalau sudah memasukkan kode, sudah? Sudah. Angkat, perlihatkan. Tidak ada masalah ya? Tidak ada masalah. Silahkan klik start. Jika sudah, klik start. Jangan lupa namanya dulu. Isikan namanya. Jangan lupa isikan namanya. Anda geser. Geser dikit. Sudah? Klik nama, kemudian login. Sudah? 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 Sudah. Ya, jika yang menggunakan bahasa Indonesia, klik mulai atau start. Mulai. Sudah? Sudah. Selamat mengerjakan. Tidak usah terburu-buru ya. Yang penting jawabannya benar. Yang kalian jawab itu benar. Itu sudah ada skornya. Skor yang menjawab benar berapa, yang salahnya berapa itu sudah ada ya. Jadi untuk yang belum silakan selesaikan soal evaluasinya. Silakan, ini sudah kalian HP sudah ya. Untuk yang lain tidak usah terburu-buru. Randa juga sudah, Nafisa sudah, Cinta juga sudah ya. HP-nya silakan disimpan kembali ya. HP-nya silakan disimpan lagi. Sudah? Sudah. Nah, bisa dilanjutkan? Bisa. Baik ya, kita lanjutkan lagi. Baik. Yang selanjutnya Ibu simpulkan materi hari ini ya, berdasarkan apa yang sudah Ibu paparkan tadi ya. Perhatian semuanya, adanya timbal balik antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lainnya ya, untuk mencapai kestabilan ekosistem. Nah, ya, itu yang disebut dengan rantai makanan. Jadi dalam rantai makanan itu ada yang disebut dengan produsen, ada yang disebut dengan produsen, ada juga yang disebut dengan konsumen, ada juga yang disebut dengan pengumpulan. Tadi produsen itu adalah pembuat makanannya sendiri. Ya, makhluk hidup yang bisa membuat makanannya sendiri. Nah, yang kedua ada konsumen. Konsumen itu adalah yang
kalian bisa jawab ya. Itu maksudnya kalian harus berperan aktif dalam proses pembelajaran ya. Supaya apa? Supaya hasil dari kegiatan kita hari ini ada manfaatnya bagi diri kita sendiri. Nah, untuk minggu depan atau pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang piramida makanan. Ya, akan ketika juga jam sudah menunjukkan untuk